Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Saudaraku, keluarga besar Unisma Bekasi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah selalu membersamai kita. Pada kesempatan ini saya diberikan amanah oleh DKM Unisma untuk mengkaji seputar tema memahami makna hadis jika datang bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka sedangkan pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Namun sebelum kita mendalami lebih jauh terkait dengan tema tersebut, alangkah baiknya mengawali perjumpaan kita di hari yang berbahagia ini dengan terlebih dahulu bersyukur kehadiran Allah Ilahi Rabbi. Namun bukan hanya sekedar syukur, lebih dari itu menuju syakur. Sebab syukur hanya menerima atau memuji Allah sebab datangnya nikmat-nikmat yang baik persepsi kita. Sedangkan syakur mensyukuri segala apapun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu sifatnya penderitaan, kemudian sifatnya musibah, ataupun penyakit, ataupun fitnah. Bagi orang yang syakur, ini hanya ibarat mata uang yang memiliki dua sisi berseberangan. Bukankah penderitaan dan kebahagiaan itu hanya ibarat tarian alam semesta? Mungkin hari ini kita sedih, besok kita akan kembali tertawa. Mungkin sore ini mendung, besok akan kembali cerah. Di balik gelap terbitlah terang, kata R.A. Kartini. Begitu juga hal yang dialami oleh para nabi, kemudian para pendahulu kita, mungkin orang-orang yang soleh seperti Ashabul Kahfi misalnya, dalam kacamata persepsi manusia dianggap mati, tapi sejatinya dia hanya ditidur nyenyakan oleh Allah selama 309 tahun lamanya. Kemudian juga Nabi Yunus disangka mati oleh persepsi manusia, tapi sebenarnya hidup bahagia dalam perut ikan. Nabi Yusuf disangka mati oleh kacamata manusia, ternyata akan menjadi seorang perdana menteri yang bijaksana di masanya. Nabi Ibrahim disangka mati oleh kacamata manusia, tapi sebenarnya ia merasakan kesejukan dalam kobaran api. Tapi ketika manusia menganggap Fir'aun hidup, sejatinya Fir'aunlah yang telah mati selamanya. Begitu juga halnya saudaraku yang dimuliakan Allah, datangnya corona ini memberikan kita nikmat hikmah. Di antaranya kita bisa mengaji online santai-santai sambil menikmati mungkin nanti hidangan puasa, atau senanti setelah kita tarawih kita saksikan rekaman ini di dalam rumah kita. Nah, itulah isyarat Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Memang hanya sedikit hamba Allah yang syakur. Dan mudah-mudahan momentum puasa ini, di mana ruh sedang menekan jasad kita, kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang syakur. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haribakan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk bulan suci Ramadan, biasanya Nabi Muhammad selalu memotivasi para sahabat dengan ungkapan, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah." Jika datang bulan suci Ramadan, maka pintu surga akan dibuka. Wa ghulqat abwabun nar, sedangkan pintu neraka akan ditutup. Wa suffidatisy syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Rawahu Bukhari Muslim. Lewat redaksi hadis tadi,
sering muncul pertanyaan radikal di sekitar kita. Di antaranya mungkin yang bisa saya cakup di sini ada dua. Yang pertama itu, jika setan dibelenggu, lantas mengapa kemaksiatan tetap merajalela? Masih ada tuh yang berjudi, masih ada yang pacaran, atau masih ada yang tidak berpuasa, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apakah setan itu sejenis makhluk atau hanya sebatas potensi buruk saja? Nah, inilah fokus kajian kita untuk menjawabnya. Namun sebelum dipaparkan lebih jauh, terlebih dahulu kita berusaha untuk memahami apa sih yang namanya surga? Apa sih pengertian neraka? Apa sih pengertiannya setan? Baik. Yang pertama adalah surga. Surga itu sebenarnya tidak dikenal dalam istilah bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa Sanskerta, yaitu dikenal dengan svarga atau kebahagiaan, kenikmatan orang-orang atau arwah-arwah yang telah mati. Kemudian dalam bahasa Arab sendiri, surga dikenal dengan istilah jannah. Padahal jannah sendiri itu artinya adalah ketertutupan, ketersembunyian. Jannah seakar dengan kata janin, yaitu seorang bayi yang masih tertutupi, tersembunyi dalam rahim ibunya, dalam perut ibunya. Jannah juga seakar kata dengan jin, yaitu makhluk yang tidak tertangkap oleh panca indera manusia, tersembunyi dari panca indera manusia. Seakar kata juga dengan junun, yaitu orang gila yang tertutupi atau tersembunyi akalnya. Padahal kalau terbuka akalnya, ya sebenarnya dia sama-sama seperti kita. Ya. Itulah akar kata dari jannah sendiri. Namun secara istilah, surga dalam Islam dipahami adalah kebun yang di dalamnya tumbuh pohon-pohon rindang, di mana masing-masing ranting di dalam pohon itu menutupi permukaan tanah, sehingga kenikmatan dan kebahagiaan, keindahan tidak terlihat oleh panca indera kita. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat menanti yang indah dipandang oleh mata, sebagai balasan bagi mereka yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya teks ayat ini relevan dengan hadis Nabi yang mengatakan, "Mahiyal jannah," apa itu surga ya Nabi? "Ma la 'ainun ra'at," sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, "wala udunun sami'at," tak pernah terdengar oleh telinga, "wala khatara fi qalbil basar," dan tak pernah terbesit dalam hati kita untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya. Itulah surga. Kemudian yang kedua adalah neraka. Dalam Al-Quran sering kita mungkin pahami neraka itu adalah api yang berangkat dari kata narun. Padahal banyak sekali istilah api di dalam istilah api neraka di dalam Al-Quran. Bisa kita kenal dengan juga sakar, sa'ir, hutamah, jahannam, jahim. Namun memiliki atau mengandung makna yang hampir sama, yaitu api yang panas dan menyala-nyala. Kemudian yang ketiga adalah setan. Dalam KBBI dipahami sebagai roh jahat yang menggoda manusia untuk berbuat kejahatan. Sedangkan dalam bahasa Ibrani sendiri, setan dimaknai sebagai musuh ataupun lawan. Ada yang beranggapan bahwa setan itu bukan dari bahasa Arab. Namun ada dua kamus Arab, dua pakar bahasa Arab yang mengatakan setan itu berasal dari bahasa Arab. Di antaranya itu adalah Kamus Al-Misbah Al-Munir karya Muhammad Al-Fayyumi yang mengatakan bahwa syaitan seakar kata dengan syaitana yang berarti jauh, karena setan menjauh dari kebenaran, setan menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakar bahasa Al-Jauhari mengatakan bahwa syaitan terambil dari kata syata yang artinya melakukan kebatilan, yang artinya juga terbakar.
Namun secara makna semua itu bisa kita pahami bahwa setan adalah semua yang membangkang, semua yang durhaka, baik dari golongan jin maupun manusia. Isyarat ini bisa kita pahami dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 112 yang mengatakan وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, syayatinal insi wal jinni, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Apa tugas mereka? Yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain, zukhrufal qawli ghurura, yaitu perkataan-perkataan indah namun sejatinya menipu. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sudah memahami apa itu surga, apa itu neraka, apa itu setan. Sekarang kita masuk pada hadis yang berbicara tentang tertutupnya pintu neraka, terbukanya pintu surga. Namun sebelum mengetahui kandungan atau sebelum memahami secara utuh hadis itu, apakah nanti kita pahami secara tekstual ataupun kontekstual, memang harus kita pahami dulu cara memahami hadis yang benar. Dalam cara memahami hadis yang benar itu ada terkait dengan teks atau matan, juga kegunaan. Kalau secara teks dan matan tadi kita sudah sebutkan dipahami lewat dua tipologi, yaitu tekstual dan kontekstual. Apa itu tekstual? Yaitu maknanya ada dalam kandungan teks. Kita bisa pahami makna dari kandungan teks itu sendiri. Sedangkan kontekstual kita pahami dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kepada siapa teks itu ditujukan. Namun nanti orang yang berpikir kontekstual akan tidak terlepas dari sifat dan kegunaan dari hadis itu sendiri. Misalnya teks itu sifatnya adalah lokal. Lokal itu bagaimana? Hadis yang berlaku pada satu tempat saja, tidak merata. Tidak semua tempat bisa diberlakukan. Contohnya Syuhudi Ismail itu mengatakan terkait dengan hadis memelihara jenggot dan kumis. Inhaku asyawarib wa'aful lihya. Guntinglah kumis dan panjangkanlah jenggotmu. Nah, hemat Syuhudi Ismail, hadis ini relevan dengan kondisi orang-orang Arab, di mana kumis, di mana rambut itu memang tumbuh subur bagi kalangan orang-orang Arab. Tidak hanya di kumis, juga tumbuh di jenggot juga, sehingga indah kelihatannya. Sedangkan orang-orang Indonesia berbeda. Sifatnya ya kumis dan jenggotnya itu jarang-jarang. Tapi bukan berarti tidak boleh untuk menerapkan atau memanjangkan yang namanya jenggot kita, ataupun kita memakai kumis, boleh-boleh saja, dengan catatan kita menjaga kerapiannya, menjaga keindahannya, sebab Allah Maha menyukai keindahan. Innallaha yuhibbul jamal. Kemudian ada hadis juga yang sifatnya temporal, hanya berhubungan dengan waktu-waktu tertentu saja, tidak semua waktu. Contohnya itu hadis terkait dengan kepemimpinan seorang wanita. La yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan sukses suatu masyarakat yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada wanita. Nah, hadis ini konteksnya adalah terjadi pada masa kerajaan Persia, dikalahkan Romawi saat itu. Nah, jadi saat itu terbunuh Raja Persia, kemudian ingin digantikan oleh seorang wanita. Nah, kemudian dapat dipahami sebelumnya bahwa seluruh dunia, tidak hanya Persia, begitu juga Arab, mungkin saat itu seluruh dunia termasuk Indonesia, dominasi laki-laki itu lebih tinggi, lebih superior daripada perempuan. Karena itu Nabi mengatakan bahwa kalau nanti wanita Persia itu yang menjadi raja, berpeluang tidak akan kuat kewibawaan kepemimpinannya.
Namun setelah turun ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa potensi laki-laki dan perempuan dalam berbuat amal kebajikan itu sama, di sini artinya egalitarianisme, kesederajatan atau kepemimpinan wanita itu diberlakukan di semua zaman dan tempat dalam konteks universal. Nah, ada juga hadis yang sifatnya universal, berlaku umum, seluruh dunia, semua bahasa tanpa batas dan waktu. Seperti apa contoh hadisnya? Man la yarham, la yarham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Nah, orang yang merasa bahwa dia berangkat dari manusia, jenis manusia, di mana Adam menjadi nenek moyangnya, di mana tanah menjadi asal usulnya, bahwa semua manusia adalah sama. Ketika dia menyayangi, tentu dia berharap untuk disayangi. Kemudian ada juga hadis yang sifatnya majazi atau kiasan atau metafora. Contoh hadisnya itu adalah ad-dunya sijnul mu'min wa jannatil kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Kalau kita pahami secara tekstual, hal ini sungguh sulit. Bagaimana mungkin penjara yang sifatnya tempat kecil hanya diberlakukan untuk orang-orang mukmin? Nah, tapi kalau kita pahami secara kontekstual, oh, dunia itu ibarat penjara. Penjara itu ada keterikatan, ada batasan-batasan, tidak enak. Apa artinya? Ada batasan agama yang mengikatnya, ada yang hukumnya wajib, ada hukumnya mubah, ada hukumnya haram, sunnah, dan yang lainnya yang kita ketahui. Sedangkan surga itu adalah bebas, kebebasan bagi orang-orang non-muslim atau kafir yang tidak terikat dengan agama. Wa kula minha haitsu syi'tum ragada, kata Allah kepada Adam dan Hawa ketika di dalam surga. Hiduplah sebebas-bebasmu wahai Adam dan Hawa. Kalau udah di surga semuanya memang bebas. Apa yang kita minta insyaallah Allah akan berikan. Ada juga hadis yang sifatnya majazi. Al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid, al-kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang beriman itu makan dengan satu usus, sedang orang yang kafir dengan 7 usus. Kalau kita pahami secara tekstual, tentu kita sulit memahami. Berarti ada perbedaan dong antara ususnya orang beriman dengan orang kafir. Tapi ketika kita pahami secara kontekstual bahwa yang dimaksud di sini adalah ketika orang beriman mendapatkan nikmat Allah seperti makanan, minuman, harta, jabatan, dia tidak tertuju pada harta dan makanan itu sebagai tujuan hidupnya. Sedangkan orang kafir berbeda, dia memaknai makanan, minuman, harta, jabatan, anak sebagai tujuan hidupnya. Akhirnya dia mencari kebahagiaan hanya dunia saja. Sedangkan orang-orang Muslim orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Terakhir kita masuk pada pembahasan inti, yaitu bagaimana sih memahami hadis yang sudah kita bacakan di awal tadi. Nah, dalam hal ini ada 3 pendapat memahaminya. Yang pertama itu kalangan tekstualis. Mereka di sini beranggapan bahwa pintu surga ya benar-benar dibuka, pintu neraka itu benar-benar ditutup, dan setan-setan dari golongan jin yang durhaka dibelenggu oleh Allah. Kenapa? Sebagai bukti pengagungan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian pendapat kedua datang dari kalangan kontekstualis yang mengatakan hadis ini meski digiring ke makna kiasan, ke makna majazi atau tamsili. Bagaimana pemahamannya? Yaitu isyarat surga dan neraka dipahami banyaknya rahmat, banyaknya pahala dan ampunan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui, dalam bulan suci Ramadan, ketika ruh manusia menekan jasadnya, maka dia akan dekat kepada Tuhannya.
Dalam bulan Ramadan kita sering melihat orang tidak mudah marah. Dalam bulan suci Ramadan orang baca Al-Quran semangatnya bertambah. Kemudian qiyamul lailnya sampai linangan air mata. Banyak perubahan-perubahan dalam bulan suci Ramadan. Dengan demikian setan dibelenggu di sini artinya potensi setan itu dibatasi, diikat. Tidak mampu untuk menggoda orang-orang mukmin yang berpuasa. Hanya saja meski dipahami hal ini hanya berlaku untuk orang-orang yang berpuasa saja. Sedangkan mereka yang tidak berpuasa, mereka tetap diganggu oleh potensi-potensi setan. Sedangkan pendapat ketiga, yaitu dari golongan semi tekstual kontekstual, mengatakan hadis di atas dipahami benar adanya jin yang durhaka itu dibelenggu. Adapun kemaksiatan yang merajalela datangnya dari internal manusia sendiri. Seperti kita ketahui saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa gangguan pada manusia itu berasal dari dua hal. Pertama eksternal, yaitu dari gangguan setan. Kemudian internal, dari gangguan diri kita sendiri.